Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Kofifa. Kali ini pada materi pemantapan pertumbuhan dan perkembangan, tepatnya bab perkecambahan, materi perkecambahan. Diikuti ya. Yang kita pelajari pada bab pertumbuhan dan perkembangan adalah yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Kita harus tahu apa sih pertumbuhan itu dan perkembangan. Kalau pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran. Ukuran ini bisa berasal dari volume, massa, tinggi pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ini bisa dinyatakan dengan kuantitatif, ya, bisa diukur. Tapi kalau perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Jadi perkembangan itu menyertai pertumbuhan menuju ke tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup, biasanya ditandai dengan bunga, munculnya bunga. Oke, nah ini adalah akibat lama waktunya tumbuh dan berkembang. Kita bisa bandingkan tumbuhan yang berumur 1 tahun dan yang berumur 5 tahun. Ini bisa diukur ya, kecuali kalau tumbuhan itu kerdil, semakin lama waktu hidup dia dikalahkan oleh tumbuhan yang tidak kerdil yang pertumbuhannya. Nah, bagaimana pengukuran pertumbuhan itu dapat dinyatakan? Ya, dinyatakan dalam bentuk grafik sigmoid. Nah, seperti di sini, yang terdiri dari fase log, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Fase log ini, makhluk hidup ini beradaptasi, pertumbuhannya masih lama karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang fase eksponensial ini pertumbuhannya sangat cepat, dia sudah mampu beradaptasi. Ini nutrisinya sangat banyak, ya, sehingga pertumbuhannya cepat. Tapi fase stasioner ini pertumbuhannya statis, tidak berubah karena ini unsur haranya sudah menipis. Ya. Sedangkan terakhir adalah fase kematian. Ini karena berumur tua atau siklus hidupnya ya terbatas. Sekarang alat untuk mengukur pertumbuhan itu aksanometer. Ada dua macam, yaitu dengan ukur sama dengan prefer. Biasanya kalau kita tidak PJJ pasti kita menggunakan alat ini. Tapi karena kita PJJ berarti kalian harus praktek mandiri dan mengukurnya dengan penggaris bisa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor internal, faktor dari dalam, dan faktor eksternal, faktor dari luar. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yang pertumbuhan dan perkembangan terkait prosesnya. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terjadi, maka didahului dengan perkecambahan. Kemudian baru pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu ada dua macam, pertumbuhan primer dulu, ya, sama pertumbuhan sekunder. Ini saya pindah ya. Di sini ini yang ini di sini. Oke. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Oke. Selanjutnya nih
Bagaimana sih perkecambahan itu terjadi? Ya, dari biji kemudian tumbuh akan jadi kecambah. Oke. Nah, biji itu berkecambah diawali dengan suatu proses ya, diperhatikan. Biji itu terdapat pada bakal buah atau ovarium. Nah, di dalam ovarium itu ada bakal biji yang disebut ovulum. Nah, bakal biji ini mengalami perkembangan endospermae sebagai cadangan makanan, kemudian mengalami perkembangan embrio. Embrio ini terjadi ketika benang sari sudah jatuh ke kepala putih sehingga akan jadi zigot. Zigot kemudian jadi embrio. Nah, dua proses ini bersama-sama akhirnya jadilah struktur biji yang matang yang disebut nucleus. Nah, bakal buah itu tadi akan berkembang menjadi buah seiring dengan perkembangan biji yang berfungsi untuk melindungi biji ketika biji itu dipencarkan oleh angin atau oleh hewan atau oleh manusia itu sendiri supaya tidak rusak. Sekarang kita bahas perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses awal dari pertumbuhan ya. Setelah itu baru terjadi pertumbuhan dan perkembangan secara beriringan, tidak berdiri sendiri. Nah, bagaimana prosesnya? Proses perkecambahan diawali dengan biji mengalami atau menyerap air. Nah, proses menyerap air ini namanya inhibisi secara fisik ya. Apa yang terjadi setelah biji itu menyerap air akan mengaktifkan embrio yang ada dalam biji itu untuk mengeluarkan hormon giberelin. Setelah hormon giberelin keluar, maka aleuron ya, lapisan tipis di bagian luar endospermae cadangan makan itu membuat enzim untuk perkecambahan dengan cara memetabolisme cadangan makanan pada kotiledon. Atau intinya giberin tadi memicu aleuron untuk menghasilkan enzim untuk metabolisme di dalam endospermae. Karena endospermae itu kan kaya akan cadangan makanan, glukosa, lemak, protein, dan ini yang akan dibongkar sehingga akan menghasilkan energinya untuk perkecambahan. Setelah itu, setelah terjadi penyerapan untuk mengaktifkan GA, GA ini akhirnya memicu aleuron menghasilkan enzim untuk perkecambahan, maka terjadi pembelahan sel. Setelah sel-sel membelah, terjadi diferensiasi dan terspesialisasi. Sudah khusus selnya. Setelah itu terjadi organogenesis, pembentukan organ. Akhirnya terbentuklah kecambah yang akan tumbuh jadi tanaman. Bagaimana struktur dari perkecambahan itu? Ini bijinya ya. Satu, strukturnya adalah daun yang pertama kali. Calon daun ini namanya plumula. Calon akar atau akar yang pertama kali muncul namanya radikula. Apa saja lagi? Batang atau kaulikulus. Dibagi dua, yang di bawah kotiledon ini namanya hipokotil. Hipo itu di bawah. Yang di atas kotiledon namanya epikotil. Nah, ini kotiledonnya. Nanti akan dijelaskan di atas dan di bawahnya kalau ini belum mencerminkan. Nah,
Untuk tanaman jagung ada kekhususan ini pada tumbuhan monokotil. Dia punya calon akar namanya radikula yang dilindungi oleh kaleoriza. Supaya mudah ingat, rizoid pelindungnya kaleo. Jadi pelindung akar namanya kaleoriza. Daunnya plumula ini dilindungi oleh kaleoptil. Kaleoptil ya. Kemudian dia juga punya kotiledon. Kotiledonnya ini namanya sekutelum pada jagung. Dia juga punya endospermae. Endosperma itu untuk cadangan makanan. Kotiledon juga untuk cadangan makanan. Tapi rata-rata kotiledonnya ini kecil menyusut, sehingga bagi tumbuhan yang punya endospermae digantikan fungsinya oleh endospermae. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian bahwa biji itu ada dua macam. Ada biji X-albumin sama biji albumin. Biji X-albumin itu tidak punya endospermae, sehingga cadangan makanannya digantikan oleh kotiledon. Ini rata-rata pada tumbuhan dikotil. Yang biji albumin adalah biji yang punya endospermae, sehingga kotiledonnya rata-rata kecil dan menyusut, digantikan fungsinya oleh endospermae. Sekarang tipe perkecambahan ada dua ya, epigeal. Epi itu tepi ya, untuk pengingat saja. Apa itu epigeal? Perkecambahan di mana kotiledonnya terangkat ke atas ya. Mengapa? Karena batang yang di bawah kotiledon ini lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan batang yang di atas kotiledon. Batang yang di bawah kotiledon ini namanya hipokotil, batang yang di atas kotiledon namanya epikotil. Sekarang perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Kenapa hal itu terjadi? Karena epikotil lebih cepat tumbuh dibandingkan yang hipokotil, sehingga kotiledon ini tetap berada di dalam tanah. Oke, sudah selesai tipe perkecambahan. Oke, demikian pertemuan dengan Bu Hovifa pada materi perkecambahan. Jumpa lagi di pertemuan mendatang. Semoga COVID segera berlalu. Sampai jumpa.
Oke, demikian pertemuan dengan Bu Hovifa pada materi perkecambahan. Jumpa lagi di pertemuan mendatang. Semoga COVID segera berlalu. Sampai jumpa.